Ivar Jenner, Justin Hubner kemungkinan besar gagal membela timnas Indonesia untuk Piala Asian Cup atau Piala AFF ini untuk mengajari passing yang benar atau meminta para pemain ini untuk percaya diri, lebih enjoy untuk passing antar pemain gitu. Kan ya cukup jadi PR ya kalau misal official pelatih ini ikut larinya bersamaan dari awal dengan pemain timnas ya cukup dipertanyakan sebenarnya sih, dengan postur tubuh yang berbeda, dengan usia yang berbeda, tapi official coach ini larinya lebih berstamina, bertenaga, dan lebih kencang daripada pemain. Halo teman-teman, update lagi soal tim nasional Indonesia bersama pemain ke-12. Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan apa yang kita bahas kemarin, yaitu proyek Timnas Indonesia yang akan segera mengikuti Piala Asian Cup atau yang kita sebut AFF. Nah, kalau kemarin kita mengintip latihan Timnas Indonesia yang langsung ditangani Coach Sinteyong yang saat ini sedang mengadakan training center di Bali, tepatnya di Bali United Training Camp. Ada beberapa pemain yang memang belum bergabung. Kita bisa sebut Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam Bahar, dan Pratama Arhan. 3 pemain yang juga bermain di timnas senior ini belum bergabung dengan timnas Indonesia di Bali. Cuman info yang dapat gue sampaikan ke kalian dari Pak Sumarji, beliau mengatakan bahwa Pratama Arhan akan bergabung tanggal 1, berarti besok dari Jakarta menuju Bali. Kemudian kalau misal untuk Asnawi, ini ada 2 informasi yang didapatkan nih. Pertama, yang kemarin gue bicarakan kepada kalian, gue infokan ke kalian, Asnawi itu infonya bakal langsung ke Yangon, Myanmar pada tanggal 6. Jadi latihan perdana Asnawi itu bersama timnas Indonesia akan dimulai dari tanggal 6 Desember di Yangon, Myanmar. Tapi wawancaranya Pak Sumarji bersama salah satu stasiun televisi, beliau mengatakan bahwa Asnawi bakal datang ke Bali itu tanggal 4. Nah, tapi tanggal 5-nya itu Asnawi masih ada satu laga di FC Culik, yaitu menghadapi Lion City Sailor, salah satu perwakilan klub dari Singapura. Jadi Port FC bakalan away ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailor ini di Jalan Besar Stadium. Jadi kemungkinan belum tahu nih yang benar yang mana, Pak Sumarji atau wawancara Asnawi dengan media Indonesia yang waktu kemarin meliput Persib Bandung menghadapi Port FC di Bangkok, Thailand. Jadi kita lihat nanti Asnawi bakal datang tanggal 4 di Bali atau Asnawi bakal datang tanggal 6 langsung ke Yangon, Myanmar. Tapi sepertinya Asnawi bakal ke Yangon, Myanmar langsung, dan Asnawi masih membela satu match lagi di AFC League 2 ini bersama Port FC di Singapura menghadapi Lion City Sailor. Kemudian teman-teman, ada berita yang dikonfirmasi langsung oleh Pak Sumarji, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner kemungkinan besar gagal membela timnas Indonesia untuk Piala Asian Cup atau Piala AFF ini karena tim dari Ivar maupun Hubner nggak melepas mereka untuk bermain di Piala AFF karena memang Piala AFF bukan kalender FIFA, jadi harap dimaklumin. Mungkin berbeda cerita kalau semisal ini kualifikasi Piala Dunia ya pasti dilepas lah ya, karena kan tim-tim juga libur, sedangkan Piala AFF berjalan, liga aja nggak libur kan, Liga 1 aja tetap berjalan, dan liga di Belanda maupun di Inggris juga tetap berjalan gitu. Jadi 2 klub ini berat untuk melepas Justin Hubner dan Ivar Jenner, tapi nggak tahu
kalau mereka bisa bermain atau mereka dilepas waktu kita lolos ke semifinal maupun partai final, seperti Brisbane Roar yang melepas Rafael Strijk untuk bermain di timnas Indonesia. Kalau semisal kita minimal lolos semifinal, Brisbane Roar bakal melepas Rafael Strijk ini untuk timnas Indonesia. Itu yang berita yang paling up to date kemarin malam, tapi baru gue sampaikan sekarang. Maaf banget teman-teman, mungkin telat. Dan kemarin banyak yang salah fokus, banyak yang salah fokus soal porsi latihan timnas Indonesia di Bali. Jadi bener, timnas Indonesia latihan bener-bener digenjot staminanya oleh Coach Sintayong. Karena emang stamina bagi Sintayong itu utama. Jadi seenggaknya pemain tuh bisa bermain 90 menit. Itu salah satu alasan Sintayong genjot habis-habisan stamina pemain timnas dengan latihan fisik yang sangat berat gitu. Kemudian kemarin kalian juga salfok mungkin waktu lari yang bolak-balik itu pemain semuanya ikut. Kemudian di sisi kiri ada 2 atau 3 staff official pelatih dan mereka lari bersamaan. Tapi si official coach ini larinya lebih duluan atau lebih kenceng daripada pemain timnas Indonesia. Nah ini kita nggak tahu nih, apakah official pelatihnya ini ikut lari dari awal barengan pemain timnas yang mungkin udah 5 kali atau 10 kali bolak-balik, kita nggak tahu. Apakah mereka ikut dari awal atau mereka baru ikut atau mereka ikut dari pertengahan? Nah itu kita nggak tahu juga sih. Cuman ya cukup jadi PR ya kalau misal official pelatih ini ikut larinya bersamaan dari awal dengan pemain timnas, ya cukup dipertanyakan sebenarnya sih. Dengan postur tubuh yang berbeda, dengan usia yang berbeda, tapi official coach ini larinya lebih berstamina, bertenaga, dan lebih kencang daripada pemain. Ya patut dipertanyakan mungkin. Kalau misal memang benar gitu, ya PR Sintayong adalah memperbaiki stamina anak-anak timnas U22 ini untuk menghadapi Piala AFF, karena kita menghadapinya bukan seumuran tapi levelnya jauh lebih senior daripada pemain yang kita turunkan. Tapi ya kita percayakan kepada Coach Sintayong dan asisten-asistennya dengan officialnya untuk membangun timnas U22 ini supaya berprestasi di Piala AFF. Kemudian Coach Sintayong juga membeberkan bahwa alasan dia kenapa memilih Bali untuk training centernya ini, TC-nya ini, karena di Bali memiliki kualitas rumput, kualitas tempat latihan yang sangat baik yang dibuat oleh Bali United. Dan Sintayong juga berterima kasih kepada Pak Peter, berterima kasih kepada Bali United sudah menciptakan lapangan fasilitas sebagus itu, dan membeberkan kenapa gak di Jakarta, karena di Jakarta minim akan tempat latihan yang oke. Itu kata Sintayong, bukan kata gue ya. Kemudian timnas sekarang lagi memasuki hari ketiga, ini hari ketiga. Sore nanti juga bakal melakukan latihan lagi di Bali United Training Camp. Semoga latihannya berjalan lancar dan ya semoga timnas Indonesia bisa berprestasi lah di Piala AFF, walaupun kita pakai timnas U22. Tapi ya kita jangan berekspektasi tinggi, nanti kalau misal ekspektasi tidak terpenuhi kita bakal kecewa atau ada teman-teman yang menghujat. Mungkin ada teman-teman yang menghujat anak-anak timnas U22 ini karena kurang berprestasi. Ya seperti yang kita omongkan, ini adalah bentuk regenerasi pemain untuk pemain timnas senior nanti gitu. Oh ya, satu lagi ketinggalan kemarin juga salfok soal passing, fokus passing. Jadi ada latihan di mana ada Coach Sintayong, ada JJ, ada pemain yang membentuk lingkaran. Mereka saling passing gitu. Sintayong selalu ngomong passing. JJ juga menerjemahkan percaya diri, fokus passing. Itu juga belum tahu apa maksudnya, apakah bermaksud untuk mengajari passing yang benar atau meminta para pemain ini untuk percaya diri, lebih enjoy untuk passing antar pemain gitu. Jadi kemarin di sosial media kayak banyak yang membahas ini baru belajar passing, mulai dari nol. Nah, ini belum mendapatkan konfirmasi dari Coach Sintayong apakah ini belajar passing atau
meminta pemainnya untuk pastinya lebih fokus, lebih percaya diri, lebih enjoy. Jadi kita lihat nanti latihan hari ini, latihan ketiga, hari ketiga, nanti kita bakal update juga soal latihan ketiga di Bali, Timnas Indonesia U22. Jadi ini juga gue gelontorkan video-video latihan yang bikin kita salfok kemarin. Kalau datang, percaya diri ya passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 좀. Passing antara ya. 오케이. 만들어내는 거. Ya.